Beberapa waktu lalu, ada yang bercerita kepada saya bahwa suaminya berselingkuh. Dan semenjak itu sikapnya menjadi kasar, tidak lagi peduli pada keluarga. Di saat yang sama, sang istri yang bercerita kepada saya ini tengah didekati seorang lelaki. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini kaitannya adalah dengan perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga. Beberapa waktu lalu ada yang bercerita kepada saya bahwa suaminya berselingkuh. Dan semenjak itu sikapnya menjadi kasar, tidak lagi peduli pada keluarga. Di saat yang sama, sang istri yang bercerita kepada saya ini tengah didekati seorang lelaki. Singkat cerita, sang istri ini bertanya, bolehkah bila ia menjalin hubungan dengan lelaki tersebut? Tetapi di saat yang sama, dia tidak ingin berpisah dari suami karena ada anak. Kisah-kisah semacam ini sering sekali saya dengar. Ada yang menceritakan suaminya berselingkuh, suaminya kasar, suaminya tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya, inti cerita tersebut sama sekali bukan soal perselingkuhan suaminya, melainkan soal hubungannya dengan lelaki lain. Lelaki lain yang menjalin hubungan dengan sang istri ini sedang menjauh karena suatu sebab. Mengingat betapa seringnya kisah semacam ini saya dengar, maka ini menunjukkan bahwa situasi serupa sebenarnya dialami oleh banyak orang. Inilah mengapa sering saya sampaikan, bahwa bila ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam rumah tangga kita, maka lebih baik itulah yang perlu kita selesaikan dulu. Katakanlah suami kasar, atau suami tidak bertanggung jawab, atau suami berselingkuh. Maka sebaiknya kita selesaikan ini dulu. Barulah nanti kita bisa mencari pasangan bila status kita sudah kembali lajang. Bila kita memilih untuk menjalin hubungan lain dalam status kita yang masih terikat pernikahan, seringkali ini hanya akan membuat masalah semakin runyam. Bukannya membuat Anda bahagia, malah mendatangkan masalah lain yang semakin besar saja. Kalaupun benar suami berselingkuh, tidak bisa hal ini kita jadikan sebagai alasan ataupun pembenaran untuk berselingkuh juga. Perbuatan buruk orang lain terhadap kita tidak lantas menjadikan perbuatan buruk kita menjadi benar. Jadi apa yang semestinya kita lakukan? Yang semestinya kita lakukan adalah menyelesaikan satu persatu. Jika suami berselingkuh, maka selesaikanlah itu dulu. Putuskanlah apakah Anda masih ingin bertahan atau ingin berpisah saja. Demikian halnya bila suami bersikap kasar atau tidak bertanggung jawab. Lebih baik selesaikan persoalan ini dulu sebelum Anda memutuskan untuk dekat dengan orang lain. Karena tidak ada jaminan bahwa orang lain ini akan memperlakukan Anda dengan lebih baik. Seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Orang lain ini hanya manis di awal saja, tetapi lekas menghilang pada akhirnya. Malah tidak jarang menghilangnya pun tanpa berpamitan dan tanpa penjelasan. Jika sudah begini, bukannya sakit hati Anda pada suami terobati, tetapi malah Anda disakiti orang lain lagi. Ibarat disiksa dari kanan dan kiri. Inilah mengapa kita perlu melangkah dengan lebih bijak. Masalah apa yang saat ini terjadi, kita hadapi itu dulu. Jangan buru-buru lari ke pelukan orang lain, karena seringkali hal ini bukanlah solusi. Justru berpotensi menjadikan kepala Anda lebih pusing lagi. Ingatlah bahwa seringnya, bila seorang lelaki dengan sengaja mendekati perempuan bersuami, ada kemungkinan bahwa lelaki ini memang niatnya tidak baik, atau memang dasarnya dia bukan orang baik. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar boleh tidaknya kita dekat dengan orang lain bila pasangan kita ketahuan berselingkuh. Semoga menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.